merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan. Bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Masa depanmu akan menjadi masa depan yang penuh harapan, kata Tuhan. Karena Aku Allah yang berbuat baik selalu dalam kehidupanmu sebagai umat pilihan Tuhan. Ada yang bisa merancangkan sesuatu kepada seseorang dan meyakinkan rencananya itu bisa jadi. Sebagaimana juga saudara, sebagai manusia, sebagaimana kemampuan saudara untuk merancangkan yang terbaik bagi seseorang, belum tentu itu bisa terjadi. Tapi kalau Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, pasti ya dan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita harus belajar kembali kepada Dia yang melakukan perbuatan baik itu dalam hidupnya. Kita harus meyakinkan hati kita, tidak ada sehebat pribadi Allah yang sanggup melakukan perbuatan baik terhadap saya dan saudara. Tidak ada perbuatan baik seorang pun manusia yang bisa terjadi dalam hidup saya, terjadi bagi keturunan saya dan saudara, selain hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu. Karena saya selalu begitu lelah dan capek untuk memakai rancangan-rancangan diri sendiri untuk masa depan sendiri. Kita lupa akan Tuhan. Rupanya Tuhan sudah lebih dulu memikirkan saya dan saudara daripada aku memikirkan diriku sendiri. Itulah perbuatan baik itu yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bayangkan supaya kita dapat mengerti. Memang sebagai manusia ataupun kita sebagai orang tua pasti akan memikirkan yang terbaik untuk anak. Tetapi kadang-kadang pikiran atau rancangan itu kita tidak bisa lihat. Itu bisa terjadi karena memang keterbatasan dalam hidup kita sebagai manusia itu. Tetapi apa yang kita lihat malam hari ini, bahwa Allah yang melakukan perbuatan baik itu melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita inginkan. Tuhan akan sanggup memberikan itu kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Mari kita belajar ini, saudaraku. Saya mau ajak saudara, dan ini harus kita bisa tekankan kepada anak-anak kita, supaya belajar mereka mengingat perbuatan baik Allah. Nanti kita akan melihat bagaimana kita mengingat kebaikan Allah dan bagaimana seseorang itu melupakan kebaikan Allah. Tapi lebih dulu saya sudah lihat dulu. Mari kita lihat dulu sejauh mana perbuatan baik Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau rancangan Allah ini terjadi dan kita tetap beriman, kita ingat ini, maka kita akan memastikan masa depan kita akan masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita akan masa depan yang penuh damai sejahtera. Tuhan katakan, bukan aku. Tuhan yang mengatakan itu semua. Untuk itulah saya tidak terlalu banyak menyatakan perbuatan baik Allah, tapi yang pasti apa yang kita sudah dengar hari ini dan kita imani bahwa memang perbuatan Allah ini sangat begitu luar biasa, sangat begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Nah, kita akan melihat ini. Perbuatan baik ini pernah dialami oleh orang-orang Israel atau bangsa Israel, tetapi mereka lupa perbuatan baik. Nah, bagaimana cara mereka melupakan perbuatan baik itu? Mari kita masuk kepada Mazmur pasal 100 yang ke-6 ayat yang ke-7. Rentetan pasal-pasal ini akan menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ke-7. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ke-7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatanmu yang ajaib. Ya, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti, sama dengan lupa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang begitu baik. Terus ya, Tidak ingat besarnya kasih setiamu, ya, tetapi mereka memberontak ya. terhadap yang maha tinggi. Nah, sikap apa yang diperbuat oleh orang Israel di saat mereka melupakan perbuatan-perbuatan Allah? Dan ini harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara untuk menjadi satu pemahaman yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai kehidupan Allah yang sudah banyak mengecap perbuatan baik Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa akan perbuatan baik itu dengan cara kita berontak terhadap Dia, Allah yang Maha Kuasa. Orang Israel, bangsa yang sangat menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah yang disaksikan oleh penulis kitab Mazmur ini, nenek moyang kami yang banyak menikmati perbuatan-perbuatan baik Allah, perbuatan-perbuatan ajaib Allah, kasih Allah yang begitu luar biasa. Tetapi mereka lupa itu semua sehingga mereka berontak terhadap Allah yang Maha Kuasa itu. Dan cara mana mereka berontak terhadap Tuhan? Dengan tidak mau melakukan perintah Allah dalam hidupnya. Mereka terlalu angkuh kepada Tuhan. Mereka berlaku sombong kepada Tuhan. Mereka berlaku contoh kepada Tuhan, menyepelekan pribadi Allah dalam kehidupan mereka. Begitulah cara mereka melupakan perbuatan Allah dalam hidup mereka semua. Dan itulah sering terjadi bagi umat manusia. Terlalu begitu menyepelekan Tuhan, terlalu menyepelekan kasih karunia Tuhan. Mereka berlaku congkak kepada Allah, mereka berlaku sombong kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan yang mengecap banyak perbuatan-perbuatan baik Allah dalam kehidupannya. Bukankah mereka itu selalu berontak terhadap perkataan Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan selalu mereka tangkap. Apa yang diperintahkan Tuhan mereka selalu menyimpang dari segala perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita berkata, aku tidak berontak. Tetapi di saat jiwamu, di saat hatimu tidak lagi menerima firman dengan iman, hatimu sedang berontak terhadap Tuhan. Di saat hati kita begitu keras menerima kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, di situ kita sedang berontak terhadap Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat pemberontakan hatimu terhadap Allahmu. Mungkin seorang pribadi manusia tidak dapat melihat engkau berontak dalam hatimu terhadap Allah. Tetapi Allah mengetahui hatimu.
berontak atau tidak berontak terhadap Tuhan di saat firman-Nya dinyatakan dalam firman kita. Bukan kita harus membangkang, bukan harus kita berontak secara belak-belakan di hadapan manusia terhadap Allah, tidak. Tetapi di saat firman yang kita dengarkan, tetapi hati kita mengeras terhadap firman Allah, disitulah Allah menilai saya dan saudara sedang berontak terhadap Tuhan. Maka saya mengatakan, sungguh banyak kehidupan manusia yang mengecap kebaikan Allah dalam dirinya, berlaku berontak dalam hati. Siapa yang bisa menipu Tuhan? Sebagaimanapun kita bisa menipu Allah, kita tidak akan pernah, Allah tak pernah tertipu. Allah tahu hati saya dan saudara. Dan itulah yang dituntut oleh Tuhan. Bagaimana kita jangan lupa perbuatan baik Allah dengan sikap hati kita. Maka di saat sikap hati saya dan saudara mengeraskan hati akan kebenaran firman Allah dalam hati kita, artinya firman itu tidak mampu berubah sikap hati kita. Disitulah Tuhan melihat kita engkau berontak terhadap aku. Begitu kerasnya hati manusia, walaupun dia banyak mengecap kebaikan Tuhan itu. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian, cara kehidupan saya dan saudara berontak terhadap Tuhan, cara kehidupan manusia tidak mengingat perbuatan baik Allah, dia berontak terhadap Allah, bagaikan nenek moyang orang Israel tidak mau turut akan perintah Tuhan. Dia selalu berontak terhadap Tuhan. Apa kata firman Allah? Tidak pernah dilakukan mereka. Walaupun mereka sudah banyak mengecap perbuatan baik Tuhan itu, selalu mereka menunjukkan sikap keangkuhan, sikap kesombongan terhadap Tuhan. Satu saat Tuhan memberikan pelajaran dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar sebagai kehidupan anak Tuhan, dan kita harus meyakini hati kita, Tuhan, sungguh terlalu banyak aku telah mengecap perbuatan baik-Mu Tuhan. Maka aku tidak akan melupakan. Kalau kita berkata itu dalam kehidupan kita, maka lakukanlah firman Tuhan dengan hatimu yang tulus dan ikhlas. Gak usah banyak kita ngomong sana sini begini bohong, tetapi perbuatan kita akan firman itu tidak ada. Tuhan tidak mau itu, tetapi Tuhan hanya mau hati kita tunduk kepada firman-Nya. Amin. Di saat hatiku dan hatimu tunduk kepada firman, disitulah Tuhan melihat saya dan saudara bahwa kita ingat perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita sekalian. Di situ, saudara yang dikasihi. Nah, kalau kita melihat ini, tentu kita juga melihat untuk mengingat perbuatan Tuhan itu harus kita dapat tunjukkan dalam hidup kita. Salah satu Daud tadi berkata, memuji Tuhan. Itu sikap. Orang yang mengingat perbuatan Tuhan, dia tahu selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu memuliakan Tuhan. Maka kalau kita berkata menyaksikan begitu besar perbuatan Allah dalam kehidupanku, tetapi kita tidak mau memuliakan Dia, maka saya mengatakan seorang kehidupan anak Tuhan yang mengingat perbuatan baik Allah dalam kehidupannya, maka hidupnya akan selalu tahu bersyukur, tahu memuliakan Allah dalam hidupnya sepanjang masa. Tahu memuliakan Allah, baik
lewat sikap pelayanannya kepada Tuhan, baik lewat sikap tindakan dan perbuatannya, akan selalu memuliakan Allah. Maka ada pujian kita, apa namanya pujian kita yang mengatakan, perkataan dan perbuatanku biarlah memuliakan Engkau Tuhan. Maka perkataan telah bukan itu ya. Ada itu pujian apa itu, yang apa itu, perbuatan maupun perkataan. Ada pujian gitu kan? Nah, bukan itu. Itu apa ya? Perbuatan, perkataan. Itu ada itu ya. Pesal itu. Pesal itu kan? Ya itu dia. Coba dulu nyanyikan itu. Perkataan dan perbuatan kita akan memuliakan Tuhan karena kita ingat perbuatan baiknya Tuhan. Amin. Amin. Ini perkataan kita tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Perkataan kita menyakitkan hati orang. Perbuatan kita juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kita juga tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Perbuatan kita juga membuat sanjungan banyak orang. Bagaimana kita bisa mengatakan ingat perbuatan baik Allah dalam iman kita? Bagaimana kita mengatakan kita bisa memuliakan Allah lewat perkataan kita maupun perbuatan kita, sedangkan perkataan dan perbuatan kita hanya mendatangkan sanjungan bagi orang lain? Maka di situ saya mengatakan terlalu banyak kehidupan manusia melupakan perbuatan Allah dalam kehidupannya. Sebab apa? Sebab dia tidak bisa menunjukkan baik lewat perkataannya maupun lewat perbuatannya untuk memuliakan Allah dalam kehidupannya. Hanya mudahnya kita, gampangnya kita menyanyikan dengan itu. Maka perkataan dan perbuatanku memuliakan Engkau. Tetapi sesungguhnya perkataan kita juga menjadi sanjungan bagi orang lain. Perbuatan kita juga tidak menjadi saksi bagi orang lain. Maka saya mengatakan, bagaimana kita bisa mensyukuri segala perbuatan baik Allah dalam kehidupan kita? Mari masuk kita kepada Mazmur pasal 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana Mazmur Daud ini bisa menyatakan bahwa ia ingat perbuatan baik Allah dalam dirinya? Yuk kita lihat dalam Mazmur pasal 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, serukanlah namanya, ya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu orang yang mengingat perbuatan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagaimana saya dan saudara? Sudahkah kita bersaksi memperkenalkan perbuatan baik Allah, menunjukkan kita ingat bahwa Dia Allah yang sangat baik? Daud seorang pribadi yang ingat perbuatan baik Allah. Dia mengajak saya dan saudara, perkenalkanlah perbuatan-perbuatan baik Allah terhadap bangsa-bangsa. Artinya orang yang ingat perbuatan baik Allah, dia tahu memberitakan perbuatan itu kepada orang lain.
Dia tahu menyaksikan perbuatan Allah itu terhadap manusia. Tetapi bagaimana kita bisa menyatakan perbuatan Allah sedangkan kita melupakan perbuatan baik itu? Maka saya mengatakan, orang yang ingat perbuatan baik Allah, dia akan hidup seperti hidup Raja Daud, mampu memperkenalkan perbuatan-perbuatan baik Allah itu terhadap bangsa-bangsa. Amin. Amin. Kita ingat, kalau kita ngomong sama seseorang, bukan perbuatan Allah yang kita saksikan, tetapi apa? Gosip. Ceritakan orang lain, ceritakan harta orang lain, cerita suami orang lain, cerita istri orang lain, cerita piring sendoknya di rumah. Kita sangat begitu sulit menyaksikan perbuatan baik Allah terhadap orang lain. Maka saya mengatakan, begitu mudahnya kita melupakan perbuatan baik Allah. Tetapi lihatlah Daud ini, yang selalu ingat perbuatan baik Allah. Dia tahu bersyukur, dia tahu berseru, dan dia tahu memperkenalkan perbuatan-perbuatan baik itu terhadap bangsa-bangsa. Bagaimana kita? Bagaimana dengan saya? Kalau kita mengatakan, oh luar biasa perbuatan baik Allah, tapi untuk kita sendiri mengatakan itu. Tetapi kita tidak bisa mengungkapkan sebesar apa perbuatan Allah yang kita dapatkan untuk menjadi kesaksian atas diri kita. Di saat kita berkata kepada orang lain, kita bisa menyaksikan perbuatan Allah itu dalam diri kita. Oh, Tuhan itu baik bagi saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah hilang. Tapi Tuhan itu baik, maka aku bisa itu dan bisa ini. Mari kita memperbaharui pola pikir kita, perbuatan kita. Kita ubah pola pikir kita menjadi satu pola pikir bagaimana kita harus memberitakan perbuatan baik Allah, karena kita ingat selalu perbuatan baik Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Daud mengatakan ini. Dia selalu bersyukur, dia selalu memuji, dia selalu memuliakan Tuhan, karena dia ingat perbuatan baik Allah itu dalam kehidupannya. Amin. Mari kita kembali sama-sama mengintrospeksi diri kita hari ini. Banyak sudahkah kita bersyukur, atau banyak kita sudah memuliakan Tuhan yang hari kita? Atau sebaliknya, lewat satu hari, satu minggu, kita tidak tahu bersyukur dan memuliakan Allah, karena kita sedikit pun tidak ingat akan perbuatan baik Tuhan. Tapi firman Tuhan malam ini mengingatkan saya, jangan lupa perbuatan baik Allah. Karena kita sudah mengecap perbuatan baik Allah, ingatlah akan perbuatan baiknya. Tuhan katakan tadi, bagaimana cara kita mengingat? Satu, jangan berontak terhadap firman-Nya. Dua, hendaklah selalu bersyukur dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, belajarlah untuk memberitakan perbuatan baik itu kepada bangsa-bangsa atau kepada umat-umat manusia. Amin. Ya kan? Kalau kita mendapatkan sesuatu itu, yang mungkin satu mobil kita dapat, nanti mobil ini disimbangkan B, tetapi nanti mobil ini sudah sampai di kampung, beritahu, oh si A mendapatkan mobil. Karena apa? Kita beritakan perbuatan baik. Ya apa yang kita dapatkan itu. Tapi bagaimana kita mendapatkan perbuatan baik merupakan
yang pernah kita dapatkan menjadi satu yang perkara yang besar dalam kita, tapi tidak tahu kita meletakkan itu dalam diri kita. Maka saya mengatakan kepada kita hari ini, siapapun kita pasti pernah mengecap kebaikan Tuhan. Belajarlah untuk memberitakan perbuatan baik itu dalam hidupmu untuk orang lain. Amin. Ya, mari. Tuhan sudah banyak melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mau kita ingin memberitakan itu bagi orang lain, supaya banyak orang lain juga merasakan perbuatan-perbuatan baik Allah dalam kehidupannya. Untuk itulah kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan malam ini, biar Tuhan yang menolong kita. Bagaimana kita harus ingat selalu perbuatan-perbuatan baik Allah dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan pujian. Ingatkan kembali Tuhan, hati kami meluap mengingat kebaikan-Mu Tuhan.